Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali saya buat list rekomendasi saham ya untuk watchlist trading di tanggal 22 Januari 2025. Dan disclaimer, saya tidak mengajak teman-teman untuk buy and sell, saya tidak menghimbau teman-teman untuk buy and sell, dan saya hanya men-share ya saham yang berdasarkan hasil analisa saya pribadi itu menarik gitu ya. Dan ya teman-teman harus paham bahwa keputusan buy and sell itu ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Mungkin sekedar saran ke teman-teman, saya hanya entry kalau seandainya saham WL saya itu hijau ya atau direspon market. Jadi kalau seandainya WL saya itu merah, saya biasanya nggak entry ya. Dan teman-teman juga harus paham bahwa tidak ada kepastian ya list saham yang saya rekomendasikan itu akan naik, tapi saya menjelaskan alasan kenapa saham-saham itu tuh menarik menurut analisa saya. Dan ya teman-teman harus bertanggung jawab ya dengan trading teman-teman masing-masing. Seperti itu. Langsung aja ke list sahamnya. Di tanggal 22 Januari 2025 saya paling prefer fokus di 3 saham ya sementara ini ya. Yang pertama ini Data. Data ini hari ini ARA ya, hari ini ARA, dan saya menyesal. Menyesal kenapa? Nggak masuknya banyak kemarin. Ya, saya saat ini floating profit sekitar 30%, tapi ya hanya lot-lot kecil aja ya gitu. Yang kedua ada Raja. Raja ini nggak saya pantau, padahal ini menarik banget nih, kemarin harusnya dipantau. Yang ketiga saya ada saham brand ya. Saham brand ini kenapa menarik? Kita tadi hari ini ya dia sempat dibawa dalam, terus akhirnya balik ke zona kuning menjelang penutupan, ditarik ke hijau dan menarik nih ya saham brand. Oke, langsung aja ke itunya ya. Alasan kenapa saham ini menarik. Mungkin sedikit saya review watchlist trading saya di tanggal 21 kemarin. Yang pertama itu Data. Data ya ini nanti saya bahas, saya skip karena dia sahamnya ARA. Yang kedua PFA. PFA ketika open dia sempat naik ya, sebelum akhirnya turun, dan closingnya pun hanya naik 1%. Ya mudah-mudahan teman-teman nggak ada yang sangkut lah ya di saham PFA. Yang ketiga ada CMNP ya. Saham CMNP ini hari ini ternyata suspend pertama ya. Tapi kalau kita lihat di informasi berita suspensi di tanggal 21 nih rilis kalau nggak salah tadi sore ya. Ini rilis informasi bahwa di tanggal 22 ya, di trading besok ini CMNP ini udah di open ya, dibuka gitu suspensinya. Jadi gimana ya bacanya ya. Maka dengan ini bahwa suspensi atas CMNP di pasar regional serta waran di seluruh pasar dibuka kembali ya. Jadi besok ini bisa juga dijadikan watchlist. Ini saya rasa kalau dia lanjut arah lagi, hanya kelemahannya kalau dia besok lanjut arah lagi ya kemungkinan dia akan masuk suspend 2 dan kena di full call auction. Tapi menurut saya menarik lah ya untuk dipantau CNNP. Yang satu lagi WYRG. Ya WYRG dia sempat naik sebentar, nge-spike naik sebentar sebelum akhirnya dia turun dan minus 6%. Data transaksinya udah nggak oke ya saham WYRG ini gitu ya. Seperti itu. Oke, langsung sekarang saya review kenapa 4 saham yang saya rekomendasikan ini menurut saya menarik. Ditambah nanti di belakang saya akan sedikit komentar mengenai saham CBDK, PANI, dan juga DAS ZDAS ya, serta PFA. PFA sih nggak perlu lah ya. Saya kurang begitu suka. Paling saya nanti supaya saya ingat, saya mau jelasin ke teman-teman soal saham PANI. Nah, yang pertama ini saham Data. Saham Data ini hari ini ternyata yang beli besar di harga ARA ya. Beli besar di harga ARA itu adalah broker MG. Yang mana MG beli 42.000 lot gitu ya, dan average dia di average harga ARA. Nah, biasanya teman-teman memang di saham-saham yang lagi ada momentum itu mostly broker MG ini masuk gitu ya, dan cara mainnya memang mungkin sedikit kasar menurut saya ya. Nah, tapi karena saya lihat dia baru masuk besar di tanggal 21 ya, di tanggal 20 saya nggak ngeliat dia masuk besar ya. Nah, MG hanya 500 juta ya. Di tanggal 21 nih, 21 dia masuk lumayan besar ya, 6,5 billion, dan dia masuknya hampir 50.000 lot. Ini kan angkanya termasuk cukup besar ya. Saya rasa distribusinya pun dia nggak mungkin bisa langsung banting ketika market open besok. Saya yakin mostly Data ini masih akan kenceng ya naik besok, dan ya mudah-mudahan ada volatilitas yang bisa kita manfaatkan untuk coba cari cuan seperti itu. Yang kedua ini saham Raja ya, saham Raja. Kenapa menurut saya menarik? Yang jelas ini kan kemarin salah satu usahanya dia, grupnya dia itu Ratu itu IPO.
Ini mungkin jadi sentimen menarik juga ya untuk saham Raja gitu ya. Ini trade plan yang pernah saya buat sebelumnya ya, ini udah reach dan hari ini dia sebenarnya kalau kita lihat data transaksinya ini hanya small distribution, hanya netral aja kalau menurut saya ya, netral aja. Tapi sahamnya ini naik 10% dan kalau kita lihat ini naiknya ini ketika market opening. Jadi mostly dia naik mungkin kalau dia closing 10% ini di harga tertingginya mungkin 4.100-an. Ya let's say asumsi saya 7-8%-an ini naik ketika market opening. Jadi ya dia awal ngegasnya itu ketika marketnya open, dan ini menarik ya untuk scalping pagi menurut saya gitu ya. Dan kalau kita baca secara trade book pun ya, secara trade book ini nanti saya bahas juga saham ini ya teman-teman, saya bahas juga saham PANI ya. Sorry, ini saya refresh dulu. Ya, by time, oke. Memang tidak terlalu mencolok ya sejumlahnya, buyernya 54%, sellernya 46 ya. 563.000 lot seller dan 674. Tapi ini membuktikan memang kekuatan buyernya masih cukup lumayan besar di saham Raja ini ya teman-teman, seperti itu. Yang ketiga, saya ada saham brand ya. Kenapa saham brand menarik? Karena menurut saya dari hari ke hari ini data transaksinya masih oke. Dan kemarin ini saham brand ini merah ya teman-teman. Tapi hari ini pun dia lanjut merah, dia sempat ngetel, dia lanjut merah tapi akhirnya closing menjelang closing itu kuning, dan closingnya itu dia ditarik ya ke zona hijau plus 2,6%. Saham brand ini menurut saya masih oke. Untuk sahamnya Pak PP ya, menurut saya ini sedikit komentar aja. Sahamnya Pak PP menurut saya saham brand sama cuan masih oke, karena cuan sempat merah ditarik lagi gitu ya, masih cuan. Tapi kalau saham Pak PP yang PTRO nih saya udah kurang menarik menurut saya. Kenapa? Karena ini mostly broker retailnya ada di kiri ya, jadi retail yang mulai beli, dan ini big player di sini tuh rata-rata distribusi. Jadi buat yang holder PTRO agak hati-hati. Dan ya mungkin sedikit saya mau bahas saham PANI ya, buat teman-teman yang nanya kan kemarin saya sempat mention saham PANI. Trade plan saya kemarin sempat saya mention di saham PANI saya antri di area 15.000. Tapi ya waktu dia kena antriannya itu saya langsung cut loss. Kenapa saya cut loss? Karena ini guyurannya deras banget. Kalau teman-teman lihat ini volumenya gede ya. Ini saya coba share ke teman-teman cara saya melakukan analisa kenapa saya cut loss atau kenapa saya beli ya. Salah satunya adalah saya ngelihat chart intraday ya. Mungkin udah sering juga sih teman-teman, pasti saya yakin banyak yang udah jago lah ya, ngerti mengenai hal ini. Ya, jadi saya sedikit mengilustrasikan atau menggambarkan kan ya. Ini hari di tanggal 21 hari ini ya. Nah, ini 21. Nah, ketika jam 9 ini kan open jam 9 di sini, dia langsung ada opennya merah 1,29%, dan lanjut lagi di chart kedua nih, saya pakai chart 1 menit ya. Chart kedua ini masih merah. Di sini saya masih merasa wah ini artinya udah mau dekat, antrian saya kena ya di area 15.000. Ya sempat naik, turun lagi, naik dan turun, dan di 15 ribuan lebih, something 5.100 ya. 15 ribuan itu saya kena antrian. Tapi ya teman-teman di jam 09.39 ini tiba-tiba volume yang tercreate dan dia turunnya dalam banget. Volume yang terjadi ini cukup lumayan besar, dan sebenarnya ini kan jam turunnya ini di jam 09.39. Ini terlihat ya di trade book jam 09.39 nih. Kalau kita short by time, nah ini ya. Bayarnya hanya 18.000, sellernya totalnya pada saat itu tuh sampai 45.000 ya. Jadi dari mulai market opening ini udah terlihat guyurannya lumayan besar, dan kalau di total berdasarkan trade book ya, yang melakukan haki ya, hajar kiri atau melakukan penjualan di harga bid itu 224.000 volume yang tercreate ya, sementara bayarnya 114.000. Ini artinya apa? Artinya saham PANI hari ini turun dengan volume yang besar gitu ya, turun dengan volume yang besar. Ini kita perhatikan aja, hari ini volume yang tercreate ada 143.000 ya. Ada 99.000 ya, 99.000. Sedangkan kalau kita tarik mundur di tanggal 20 ini hanya 32.000. Artinya apa? Artinya sahamnya turun dengan volume yang besar. Biasanya saham
turun, volumenya besar, itu menurut saya udah kurang oke ya. Gimana waktu itu saya cut-nya, kenapa saya cut-nya? Karena ngelihat waktu turun ini guyurannya deres banget ya, saya nggak mau ambil resiko, saya buang, dan akhirnya ya memang sampai closing dia masih terus turun ya, dan akhirnya closingnya di 14.100 gitu teman-teman. Jadi ya memang kalau saham yang menurut teman-teman atau menurut saya menarik tapi marketnya responnya jelek, ya nggak usah ragu-ragu, buang aja gitu ya. Sama seperti CBDK kemarin, saya ada teman yang nanya itu ya di komen, CBDK gimana? Saya bilang CBDK kalaupun naik dia paling nge-spike dikit, kalau nggak dia sideways atau dia merah tipis. Ya bener ya, CBDK nih salah satu anak usahanya Pani juga hari ini merah dan distribusi. Hari ini LG masih jualan. Nah, sorry ini tanggal 20 LG jualan, tanggal 20 itu kemarin ya teman-teman. Tanggal 20 LG jualan 145 miliar ya, dan hari ini LG masih juga jualan. Tapi jumlahnya udah turun jadi 76 miliar. Terus gimana trade plan-nya di saham CBDK dan Pani? Ya kalau saya pribadi saya trading ya teman-teman, saya nggak peduli dengan ini saham punya konglomerasi, ini saham akan terbang karena masih valuasi murah, saya nggak peduli. Tapi ketika sahamnya itu dihaki, dihajar kiri atau turun dengan volume yang besar, ya saya cut. Kalau nanti dia naik lagi gimana? Saya berani kejar. Ini juga yang terjadi di saham DAS ya. Saham DAS juga saya mainnya polanya gitu. Kemarin saya info saham DAS supportnya di 6.800 ya. Nah ini saya average saya di area 6.700 something gitu. Saat ini saya masih punya barang. Hari ini saya jual juga ya. Kemarin saya bilang 7.100, 7.200 tuh jadi resist, dan saya buang tadi pagi, terus tadi siang ya. Terus di menjelang sore saya udah antri dari siang gitu ya, dan menjelang sore saya dapat barang tuh ya. Dan average saya saat ini minus sekitar berapa ya? Hampir 1% ya, 0, sekian persen. Ya trade plan-nya gimana kalau seandainya ntar dia break lagi, turun lagi, besok langsung cut aja gitu ya. Tapi kalau dari data transaksinya ini kembali ya, saya mau ingetin ke teman-teman, DAS ini masih belum ada distribusi. Cuman mainnya kapan saya nggak tahu. Ini kayak dia mau nge-base dulu di area sini mungkin ya, asumsi saya ya. Ini saya balikin chartnya ke chart daily. Biar supaya nggak terlalu itu ya. Nah, di mana nge-base-nya? Jadi menurut saya ini ya teman-teman, balik lagi nih analisa saya, dia telah break dia punya all time high. Ya, jadi dia jaga aja nih di area sini nih. Area berapa ya? Area 6.500 sampai 6.800 ya, mungkin area sini. Dia jaga di area sini. Mungkin dia akan nge-base dulu sini untuk kemudian lanjut naik. Kalau turun sih menurut saya kemungkinannya masih kecil. Kenapa? Karena dari terakhir ini, beberapa hari perdagangan terakhir ini masih belum ada distribusi. Ya, seperti itu. Ya mudah-mudahan semoga bermanfaat ya data. Saya rasa ini fokus saya ke data ya, mudah-mudahan Raja sama brand-brand saya punya, Raja saya belum punya barang gitu. Mudah-mudahan ini di data. Saya mungkin besok kalau volatil saya nggak akan buru-buru jual gitu ya, saya mau lihat dulu momentumnya ya. Semoga bermanfaat dan bisa kasih cuan ya ke teman-teman semua ya. Sekian dari saya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.